Saudara dan saudari, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu hal yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-muridnya itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun hal yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, berapa sering Anda mendengar kata ini? Janji ya, promise ya. Dan berapa sering Anda mendengar juga kata ini? Janjine atau kowe mblenjani janji. Saudara dan saudariku, seberapa kekuatan sebuah janji? Beberapa tahun yang lalu ada sebuah gempa besar di sebuah negara dan harian ibu kota itu memotret sebuah kisah yang sangat sederhana tentang seorang bapak dan seorang anaknya yang dia antar setiap hari dengan sepeda. Bapak dan anak itu tahu pasti kapan anaknya mesti sampai di gereja, sampai ke sekolah, dan pada pukul berapa anak itu akan dijemput oleh bapaknya. Tetapi hari itu semuanya jadi kacau karena gempa bumi dalam skala Richter yang besar sekali. Sekolah itu luluh lantak. Dan dari dalam sekolah itu ada banyak jeritan, ada banyak tangisan dari anak-anak yang ada di kelas itu. Kelas tempat anak yang diantar oleh bapaknya itu. Tetapi di antara tangisan, di antara jeritan, ada suara lembut yang menenangkan hati anak-anak di kelas itu. Teman-teman, jangan khawatir. Bapakku akan menjemput kita. Dan pasti Bapakku akan membantu kalian juga. Anak itu lalu melihat jam. Jam sehari-hari bapaknya menjemput dia. Dari luar bangunan sekolah itu, ada seorang laki-laki tua
mengambil satu demi satu puing-puing yang runtuh dari sekolah itu. Sambil menyapa, "Nak, anakku." Dan pada saat yang sama, dari dalam reruntuhan sekolah itu, kita mendengar seorang anak memanggil-manggil bapaknya. "Pak, Bapak." Dan sebuah ikatan dari hati antara bapak dan anak itu. Bapak itu mempercepat untuk mengambil puing-puing itu, sehingga dia akhirnya bisa mendengar anaknya. Singkat cerita, anak itu dan anak-anak yang lain, kisahnya tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Anak itu pulang ke rumah dengan diantar sepeda bapaknya. Saudara dan saudariku, Allah perjanjian, umat perjanjian, inilah juga yang senantiasa kita mau perbarui di gereja kita, bahkan di gereja universal kita. Di gereja Kota Baru ini setiap kali ada pembaruan janji pernikahan, janji antara suami dan istri disegarkan lagi. Karena kita tahu ternyata janji ya, promise ya, itu ternyata enggak gampang. Kita seringkali melenjani janji. Kita sering mengucapkan janjine, tetapi kenyataannya seringkali kebalikannya. Saudara dan saudariku, kalau kita mendengar kisah Abraham, ini adalah kisah yang menarik sekali. Abram yang kemudian menjadi Abraham, dia menagih janji Allah. Dan syukur kepada Allah, saudara dan saudariku, Allah kita bukan Allah yang PHP. Dia bukan Allah yang penebar harapan palsu. Allah kita adalah yang berani promise, berani janji. Sore hari ini, apakah Anda berani berjanji kembali? Berani promise kembali? Dan untuk memberi waktu kepada Anda untuk berjanji, untuk promise pada apapun yang Anda janjikan dalam hidup, saya minta Korea dinyanyikan lagi Mazmur antar bacaannya ya. Janji, promise, mari kita menguatkan lagi untuk berani janji, untuk berani promise, untuk berani menjadi umat perjanjian, sebagaimana diwakili oleh Abraham dan umat Kristiani sepanjang zaman. Anda boleh ikut menyanyi tentu saja. Kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan.